Kembali lagi di ASN Talk, bincang-bincang kasus ASN secara ringan tapi mendalam. Kali ini kasus yang akan kita bahas adalah tentang aparatur sipil negara yang terlambat masuk kerja pasca libur lebaran 2023. Bersama saya Aisyah Istianisi SKBD dan 3 rekan saya yang lainnya, Dr. Rara Naomi Noveria Tampu Bulan SK, Dr. Aunio Rizky Intan Puspita Sari SK, dan Bidar Yunistia Zekrina SK. Oke, sebelum kita mulai analisis kasusnya, mari sama-sama kita saksikan cuplikan berikut ini. Rabu pagi sejumlah ASN berlarian karena terlambat mengikuti apel hari pertama kerja usai libur lebaran di lapangan pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya ASN laki-laki, sejumlah ASN perempuan juga diminta berlari oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga. Sementara ratusan ASN lain sudah bersiap berbaris di lapangan Pemkab Jombang. Pemandangan serupa juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Pada hari pertama kerja setelah libur lebaran, sejumlah aparatur sipil negara terlambat mengikuti apel di lingkungan Pemkab Majalengka. Sejumlah ASN bahkan berlarian menuju lokasi upacara. Sementara itu di sejumlah ruangan kerja masih terlihat kursi yang kosong. Beginilah suasana menjelang apel pagi hari pertama masuk saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Rabu 26 pagi. Tepat pukul 7, portal gerbang masuk Pemkab Ponorogo ditutup. Meski begitu, sejumlah ASN yang mengendari roda 2 nekat menerobos portal untuk bisa mengikuti apel. Nah, dari cuplikan yang telah bersama kita tonton tadi, kita bisa melihat bahwa tugas pelayanan publik ASN sudah kembali normal sejak hari pertama masuk kerja, yaitu di tanggal 26 April 2023. Di mana sebelumnya sudah mendapatkan cuti lebaran berdasarkan Kepres nomor 8 tahun 2023 dari tanggal 19 sampai 25 April. Nah, namun fakta di lapangan memperlihatkan adanya ASN yang terlambat atau bahkan tidak masuk pada hari pertama kerja. Kasus keterlambatan ASN ini dilakukan di berbagai lingkungan kerja pemerintah di seluruh Indonesia yang melibatkan aparatur sipil negara, pejabat atau atasan langsung maupun BKD terkait. Nah, jika dihubungkan dengan nilai-nilai berakhlak, tentu ini akan sangat berkaitan ya terkait dengan disiplin ASN itu sendiri dan bagaimana pengawasan dan ketegasan daripada atasan ASN tersebut. Baik, saya akan minta untuk rekan saya Dr. Rara untuk menjelaskan nih dok, bagaimana sih bentuk penerapan dan pelanggaran dari para ASN ini terhadap nilai-nilai berakhlaknya. Baik Ibu Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Menurut saya, tindakan tersebut sudah melanggar nilai-nilai berakhlak, yaitu yang poin pertama tentang berorientasi pelayanan. ASN ini tidak memahami bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Karena jika mereka terlambat, pelayanan kantor akan menjadi terhambat. Poin kedua adalah akuntabel. ASN ini tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Poin ketiga kompeten. Pelanggaran yang dinilai kompeten ini yaitu ASN ini tidak mau mengembangkan dirinya atas kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai kompeten kepada dirinya, sehingga masih seringnya terlambat untuk datang ke kantor. Yang keempat adalah harmonis. ASN ini kurang kesadaran untuk menghargai rekan yang sudah datang tepat waktu, sehingga hal tersebut bisa membuat lingkungan kerja menjadi tidak kondusif, karena akan membuat kecemburuan antara pegawai. Yang kelima, loyal. Pelanggaran loyal ini ASN tidak bisa menjaga nama baik instansi. Yang keenam adalah adaptif. Yang dilanggar adalah ASN tidak bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dari libur hingga masuk ke kantor. Yang terakhir adalah pelanggaran kolaboratif, yaitu pimpinan dan BKD ini kurang tegas ya, sehingga dapat menghambat kerjasama antar satu sama lain, ataupun antara instansi. Terima kasih Bu Aisyah. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Rara. Kita akan lanjut tentang bagaimana sih jika dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak ini kepada Dr. Aunio Rizky, silakan. Baik, kalau menurut saya, dampak dari tidak diterapkannya nilai berakhlak pada diri seorang ASN dalam kasus ini cukup banyak. Ketika seorang ASN tidak menerapkan nilai berorientasi pelayanan seperti pada kasus ini, maka dia akan seenaknya saja datang terlambat yang menyebabkan terlambat pula pekerjaannya. Terlambat juga ini menunjukkan bahwa ASN ini tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki akuntabilitas. Karena seorang yang bertanggung jawab, saya yakin pasti akan selalu menghargai waktu. Tentu saja akibat dari terlambatnya dia, pelayanan terhadap masyarakat bisa terganggu. Hal ini juga bisa menghambat terselesainya sebuah pekerjaan, apalagi jika pekerjaan ini dilakukan bersama-sama
seperti tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang berkelompok. Keharmonisan bekerja dengan rekan sekantor juga tentu akan terganggu bila atasan tidak menindak tegas oknum-oknum yang melakukan hal ini. Karena terlambat juga pekerjaan yang dilakukan jadi terburu-buru. Hal ini mengakibatkan hasilnya kurang maksimal, atau kalau dari nilai berakhlak malah kinerjanya atau kompetensinya jelek. Semua hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintahan. Oke, kita sudah tahu tentang bagaimana pelanggaran nilai berakhlaknya, dampaknya. Kita akan lanjut mengenai apa saja nih gagasan-gagasan pemecahan masalahnya dan penerapan alternatif tersebut. Baik, dipersilakan kepada Bidan Yunis. Ya, sebenarnya ASN itu memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ASN seperti pengembangan karir, hak atas kesejahteraan, dan hak atas perlindungan hukum. Di samping itu, ada beberapa kewajiban ASN seperti mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Nah, disiplin kerja pada seorang ASN itu sangat penting. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik yang diberikan. Ini ada beberapa gagasan alternatif ya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dari ASN, seperti adanya penerapan aturan dan sanksi yang tegas, kebijakan yang jelas, serta penegakan hukum yang konsisten bagi ASN yang melanggar aturan, sehingga dapat menimbulkan efek jerah pada ASN yang telah melakukan pelanggaran. Selain itu, adanya pembinaan dan pelatihan. Nah, ASN ini sebenarnya perlu ya diberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja sehingga mereka itu paham pentingnya disiplin dalam bekerja. Selain itu, adanya pengawasan yang efektif menurut saya juga sangat penting ya, terutama dari Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu juga pentingnya pembentukan budaya kerja yang baik. Karena dengan budaya kerja yang baik, ASN akan dapat mewujudkan nilai-nilai seperti integritas, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, beberapa bentuk penghargaan menurut saya juga sangat penting ya untuk diberikan kepada para ASN yang memiliki kinerja dan disiplin kerja yang baik, sehingga akan memotivasi ASN lainnya untuk bekerja secara disiplin. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana konsekuensinya dalam beberapa penerapan alternatif tersebut? Yang pertama, adanya kesadaran yang meningkat akan tanggung jawab sebagai ASN. Selain itu, adanya efek jerah terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dan adanya sanksi tersebut juga akan membuat orang lain tuh tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian juga terciptanya budaya kerja yang baik sehingga ASN merasa termotivasi untuk bekerja secara disiplin dan profesional. Selain itu, adanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik oleh ASN yang mendapatkan penghargaan yang telah tadi saya jelaskan ya, penghargaan untuk para ASN yang memberikan kinerjanya secara baik dan disiplin atas kinerja yang telah dilakukannya. Kemudian bentuk pengawasan yang efektif melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau dari pihak inspektorat, seperti itu. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari rekan-rekan semua, dimana kita menjadi tahu bahwa poin keterlambatan bekerja ini melanggar nilai-nilai berakhlak. Baik, sekian AS Talk kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.